Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan rahmat selalu tercurah kepada kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Sahabat Cantika Story, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di channel ini. Pernahkah kalian membayangkan bahwa seorang wanita biasa dari Indonesia bisa menjadi dokter di negeri para sultan Arab? Dan lebih dari itu, justru dinikahi oleh pria kaya raya pemilik rumah sakit tempat ia bekerja. Langkah sepatu hak tinggi terdengar mantap menyusuri koridor marmer putih yang dingin dan mewah. Di ujung lorong rumah sakit Al-Huda Medical Center, seorang wanita muda mengenakan jas putih, rambutnya terselip rapi di balik hijab biru langit. Wajahnya tenang namun menyimpan segudang rasa penasaran. Namanya Anissa Rahma. Umurnya baru 27 tahun. Dokter muda asal Yogyakarta yang baru 6 bulan bekerja di rumah sakit terbesar dan termewah di Riyadh. Ia datang bukan karena ambisi besar, tapi karena kebutuhan. Adiknya masih kuliah. Ibunya sakit-sakitan. Dan pekerjaan di Indonesia tak cukup membayar semua itu. Hari itu, ia menerima panggilan dari direktur utama. Tapi anehnya, surat panggilan itu bukan dari kepala medis, melainkan dari ruang pribadi pemilik rumah sakit. Pintu ruangan itu terbuka pelan. Di baliknya, seorang pria muda berdiri membelakangi jendela kaca yang menampilkan panorama langit gurun sore hari. Wajahnya bersih, berjenggot tipis, dengan sorban putih yang menjuntai rapi di bahunya. Di meja kayu mahoni depannya, tergeletak jam tangan emas dan sebuah dokumen. Pria itu menoleh pelan. Matanya tajam menatap Anissa. "Kamu dokter Anissa?" Suaranya dalam, tapi tenang. Anissa menelan ludah. "Iya, saya." Ia tersenyum samar. "Aku Ziyad, pemilik rumah sakit ini." Anissa tertegun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena ketampanan pria itu, tapi karena rasa bingung. Kenapa pemilik rumah sakit memanggilnya? "Aku memanggilmu," lanjut Ziyad, "karena aku ingin tahu bagaimana kamu bisa tetap tersenyum kepada pasien, padahal keluargamu sedang berjuang di negeri jauh." Anissa terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir sejenak. "Maaf, maksud Tuan?" Ziyad mengangkat alis. "Aku tahu ibumu sakit jantung. Dan kamu mengirimkan hampir seluruh gajimu ke Indonesia. Aku juga tahu kamu pernah bekerja malam tanpa tidur saat rumah sakit ini kekurangan dokter." Anissa menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Antara malu dan bingung. "Aku perhatikan kamu sejak awal," ucap Ziyad pelan. "Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu kuat. Dan aku tertarik pada wanita yang tahu bagaimana menyembuhkan tanpa mengeluh." Anissa merasa kakinya lemas. Apa maksud dari semua ini? Mengapa pria itu memperhatikannya sejauh itu? Ziyad lalu berdiri dan berjalan ke sisi meja, mendekat perlahan. "Tidak banyak yang tahu bahwa kadang pemilik rumah sakit pun butuh disembuhkan. Dan mungkin kamu adalah takdirku." Cerita baru saja dimulai, dan rahasia besar mulai terkuak. Siapakah sebenarnya Ziyad? Dan apa yang membuatnya begitu tertarik pada seorang dokter muda dari Indonesia? Anissa melangkah keluar dari ruang direktur dengan kepala penuh tanya. Ia berjalan cepat menyusuri lorong, seolah berharap suara detak jantungnya yang masih berdebar tidak terdengar oleh siapapun. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seorang rekan dokter bernama Fatimah menghampirinya. "Wajahmu pucat. Kau dipanggil Ziyad." Anissa mengangguk. "Iya, tapi aku tidak mengerti maksudnya. Kenapa dia tahu banyak tentang aku? Bahkan hal yang sangat pribadi." Fatimah tersenyum samar. "Dia memang begitu. Tapi kalau dia sudah memperhatikan seseorang, itu berarti bukan main-main." "Aku tidak mencari perhatian siapa-siapa," bisik Anissa pelan. "Aku hanya ingin bekerja dan pulang dengan tenang." Namun sejak hari itu, kehadiran Ziyad terasa di setiap sudut rumah sakit. Ia muncul di ruang operasi,
Berdiri dia mengamati dari kaca pemantau. Kadang ia mengirimkan makanan hangat ke ruang jaga malam. Kadang hanya sekadar menitip pesan singkat melalui asisten. Untuk Dokter Anissa, semoga tidak lupa makan. Aku tahu kamu sering mengorbankan waktumu untuk orang lain. Tapi kamu juga manusia. Pesan yang membuat jantung Anissa tak karuan. Puncaknya terjadi di suatu malam saat hujan turun deras membasahi atap kaca ruang tunggu. Anissa sedang duduk sendiri, menatap layar monitor pasien. Pintu terbuka. Ziad masuk, tanpa pengawal, hanya mengenakan gamis putih sederhana. "Apa kamu sedang menunggu seseorang?" tanyanya. "Tidak, aku hanya ingin sendiri." Ziad duduk di kursi seberang. Sunyi sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Kau tahu, waktu ibuku meninggal, aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku pemilik rumah sakit tapi tak mampu menyelamatkannya." Anissa menoleh perlahan. Tatapan Ziad kosong, tapi jujur. "Aku iri padamu, Anissa," lanjutnya. "Kau bukan siapa-siapa di sini. Tapi kau bisa menghidupkan harapan orang lain. Bahkan aku." Anissa terdiam. Kata-kata itu terlalu dalam untuk dibalas. Ia hanya bisa menunduk. Sementara di luar hujan masih meneteskan luka langit. "Kalau kau merasa aku mengganggumu," ujar Ziad, "aku akan mundur. Tapi izinkan aku, sesekali melihatmu dari jauh. Karena saat kamu tersenyum pada pasien, hatiku ikut sembuh." Malam itu, sesuatu berubah di dalam dada Anissa. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena luka yang saling mengenali satu sama lain. Dan sejak saat itu, dunia di rumah sakit Al-Huda tak lagi sama. Pertemuan dua insan yang tak sengaja beradu, perlahan mulai menyulut bara dalam diam. Tapi dunia tidak seindah hati yang saling menyapa. Apa yang akan terjadi saat nama Anissa mulai jadi bahan perbincangan? Pagi itu, Anissa memasuki ruang ganti dengan senyum tipis. Sudah 2 bulan berlalu sejak pertemuan anehnya dengan Ziad di ruang tunggu malam itu. Hubungan mereka tidak berubah secara resmi. Tapi sorot mata Ziad selalu hadir, diam-diam, memberi semangat tanpa suara. Namun seperti matahari yang mulai hangat, awan pun mulai menggumpal. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di antara perawat dan staf. Beberapa bahkan tidak berbisik lagi. Katanya dia perempuan dari Asia yang sengaja menarik perhatian Tuan Ziad. Pura-pura polos, tapi bisa dekat dengan pemilik rumah sakit. Aku dengar dia sering masuk ruang direktur malam-malam. Anissa mendengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Sampai suatu sore, seorang perawat senior bernama Maria menghampirinya di pantry. "Dokter Anissa, maaf sebelumnya. Tapi kau harus tahu. Namamu jadi bahan pembicaraan di kalangan staf," katanya perlahan. Anissa menoleh. "Aku tahu. Tapi aku tidak peduli." Maria menatapnya prihatin. "Kau tidak bisa terus seperti ini. Mereka akan memanfaatkanmu. Cemburu di tempat ini bisa jadi senjata yang sangat tajam." Dan benar saja. Keesokan harinya, kepala manajemen memanggil Anissa secara resmi. Ada laporan tertulis, menyatakan bahwa ia terlalu dekat secara personal dengan direktur utama. "Ini tuduhan yang tidak berdasar," tegas Anissa. "Aku bekerja sesuai tugas." "Tapi hubungan personal dengan pemilik bisa menimbulkan konflik kepentingan," jawab sang manajer dingin. Hari itu, Anissa pulang lebih awal. Di tangannya, ada surat evaluasi internal. Bukan surat pemecatan, tapi cukup untuk menghancurkan nama baiknya. Malam harinya, Ziad datang ke asrama dokter, tanpa penjaga, hanya mengenakan mantel panjang dan sorban hitam. "Siapa yang berani menjatuhkanmu seperti ini?" tanyanya tegas. Anissa tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan surat itu, lalu berkata, "Mungkin aku memang harus pergi dari sini. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk jadi bahan hinaan." Ziad menatapnya lekat. "Aku tak akan membiarkanmu disakiti oleh sistem yang kubangun sendiri. Aku akan bersihkan semuanya." "Tidak perlu," potong Anissa pelan.
Biarkan aku pergi. Setidaknya, aku bisa pulang dengan kepala tegak. Ziad diam lama. Lalu ia berkata, kalau kamu pergi, aku akan merasa kehilangan bagian dari hidupku. Anissa hanya menunduk. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tetap kuat. Di balik wibawa dan wewangian rumah sakit mewah, tersimpan luka yang tak terlihat. Cinta yang mulai tumbuh pun kini diuji oleh iri, fitnah, dan nama baik yang terancam. Tapi apakah semua ini akan berakhir begitu saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar menanti? Langit Riyadh sore itu dipenuhi mendung keabu-abuan, seolah mencerminkan suasana hati Anissa yang campur aduk. Di kamarnya yang sempit di asrama dokter, ia duduk memandangi koper kecil yang belum sempat dikunci. Di dalamnya, tersusun rapi jas putih, foto keluarga, dan surat permohonan pengunduran diri yang belum ia serahkan. Ponselnya bergetar pelan. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Jangan kemana-mana. Besok pagi jam 8, datanglah ke ruang konferensi utama. Aku ingin semua orang mendengarkan langsung. Z. Anissa menggigit bibirnya. Tangannya gemetar memegang ponsel. Apakah ini keputusan besar yang selama ini ia takutkan? Keesokan paginya, suasana rumah sakit jauh lebih ramai dari biasanya. Semua staf dikumpulkan. Dari dokter senior, perawat, sampai manajemen. Kamera pers internal ikut merekam. Di tengah aula luas itu, berdiri Ziad dengan jubah putih bergaris emas. Tatapannya tenang, tapi suaranya menggetarkan. Aku berdiri di sini, ucap Ziad dengan lantang, bukan sebagai pemilik rumah sakit, tapi sebagai laki-laki yang ingin meluruskan fitnah dan kehormatan seseorang yang selama ini kalian hina diam-diam. Beberapa orang saling pandang. Anissa berdiri di sisi ruangan, tak berani menatap siapa-siapa. Aku mengamati dokter Anissa sejak awal, bukan karena wajahnya, tapi karena kerja kerasnya. Ia satu-satunya dokter yang menolak bonus, hanya agar gaji staf magang tidak dipotong. Ia satu-satunya yang tetap berjaga saat orang lain pulang. Dia tidak mencari perhatian. Justru akulah yang memperhatikannya. Suasana ruangan hening. Suara Ziad makin dalam. Dan hari ini, aku akan menyampaikan hal yang mungkin akan mengguncang sebagian dari kalian. Tapi aku tidak bisa menunda lebih lama. Ia menarik napas panjang, lalu menatap langsung ke arah Anissa. Anissa Rahma, aku mencintaimu karena Allah. Aku ingin engkau menjadi istriku. Di sini, di hadapan semua orang. Bukan karena kau cantik, tapi karena aku ingin hidup dalam kebenaran, bersama orang yang jujur dan bersih. Terdengar bisik-bisik. Beberapa mata membelalak. Sementara Anissa hanya bisa berdiri mematung, seakan dunia runtuh pelan-pelan di bawah kakinya. Seseorang dari pihak direksi mencoba mengalihkan suasana. Tapi Ziad mengangkat tangan. Aku sudah memutuskan. Dan siapapun yang berani memfitnah wanita ini lagi, akan berhadapan langsung denganku. Anissa berjalan perlahan ke depan ruangan. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya lirih. Tapi kalau semua ini karena rasa hormat dan niat yang baik, maka aku serahkan semua pada takdir Allah. Ziad menunduk hormat. Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan. Hanya dua pasang mata yang saling berbicara tanpa kata. Fitnah yang hampir menghancurkan nama, justru menjadi pintu bagi pengakuan besar. Tapi apakah ini akhir dari ujian mereka? Ataukah baru awal dari badai yang lebih besar? Hari-hari setelah pengakuan Ziad berubah menjadi babak baru yang menggemparkan rumah sakit Al-Huda. Sebagian orang mulai menghormati Anissa, tapi tak sedikit pula yang tetap memandang sinis. Ada yang berkata ia beruntung. Ada pula yang menyebutnya licik dalam diam. Tapi Anissa memilih diam, seperti biasanya. Namun kali ini, diamnya bukan karena takut, tapi karena hatinya sedang menimbang perkara besar. Menerima cinta Ziad, atau menghindari badai yang akan datang bersamanya. Suatu sore, Anissa dipanggil ke lantai paling atas gedung rumah sakit.
Sebuah ruang privat di mana hanya Ziyad yang bisa masuk. Ia sempat ragu, tapi kemudian menaiki lift dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Pintu terbuka. Di sana, Ziyad sudah menunggunya. Berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke kota Riyadh yang bersinar dalam cahaya sore. Aku tahu kamu ragu, katanya pelan. Aku tahu ini semua terlalu cepat dan terlalu aneh. Tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan yang telah Allah beri padaku. Anissa menatapnya diam. Angin dari ventilasi lembut menyentuh ujung hijabnya. Aku tidak takut pada dirimu, Ziyad, jawab Anissa jujur. Yang kutakutkan adalah kehidupan yang akan datang setelah ini. Aku wanita biasa. Kamu dari kalangan bangsawan. Dunia kita terlalu jauh. Ziyad mendekat 2 langkah. Aku tidak peduli dengan dunia. Aku hanya ingin seseorang yang bisa kuajak berdiri di belakangku ketika aku lelah di depan. Anissa menunduk. Suaranya mulai bergetar. Dan kamu tidak takut semua orang akan mencemoohmu karena menikahi dokter asing. Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan nama baik di depan manusia. Ziyad lalu meraih kotak kecil dari saku jubahnya. Ia buka perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana berhiaskan batu permata warna zamrud. Aku bisa memberimu emas dan istana, tapi aku hanya ingin memberimu satu hal, ketulusan. Anissa terisak pelan. Ia tidak menyangka bahwa jawaban yang selama ini ia pertanyakan datang dalam bentuk kalimat yang begitu sunyi dan murni. Ia mengangguk perlahan. Kalau ini takdir dari Allah, aku ikhlas menerimanya. Ziyad tersenyum, lalu menyematkan cincin itu ke jari manis Anissa dengan penuh hikmat, tanpa satupun sentuhan yang tak seharusnya. Di luar sana, langit Riyadh memerah jingga. Seolah menjadi saksi 2 hati yang bersatu, bukan karena kemewahan tapi karena kesabaran dan cinta yang dijaga. Lamaran itu menjadi berita utama di berbagai media lokal. Tapi di balik sorotan kamera, ada hati yang sedang berdoa dalam diam. Apakah kebahagiaan ini akan bertahan? Atau ujian berikutnya telah menunggu? Sejak lamaran itu, kehidupan Anissa berubah dalam sekejap. Ia tak lagi hanya seorang dokter asing yang tinggal di asrama sederhana. Ia kini menjadi tunangan seorang pria terpandang, pemilik salah satu rumah sakit termewah di Riyadh. Tapi bersama perubahan itu, datang pula beban yang tak ringan. Undangan dari berbagai keluarga bangsawan mulai berdatangan. Sebagian dari mereka hendak mengucapkan selamat. Tapi tak sedikit pula yang datang membawa racun dalam senyum. Di salah satu undangan resmi, Anissa mendampingi Ziyad ke sebuah acara amal keluarga kerajaan. Ia mengenakan abaya hitam sederhana dan hijab putih bersih. Ketika berjalan di sisi Ziyad, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik kembali terdengar. Itu tunangannya? Seorang asing? Dari Asia. Apa yang dia punya selain wajah kalem itu? Ziyad bisa dapat siapa saja. Kenapa harus wanita biasa itu? Anissa berusaha tetap tenang. Tapi matanya menangkap sosok wanita anggun yang berdiri tidak jauh dari meja utama. Namanya Laila binti Khalid. Cucu dari Menteri Kesehatan, sekaligus mantan calon istri Ziyad yang pernah dijodohkan oleh keluarga. Malam itu, Laila menghampirinya dengan senyum penuh teka-teki. Selamat atas pertunanganmu, ucap Laila lembut. Kamu pasti wanita yang sangat istimewa. Sampai Ziyad menolak kehendak keluarganya hanya demi kamu. Anissa menjawab dengan tenang, saya tidak istimewa. Saya hanya wanita yang percaya bahwa setiap orang punya takdirnya sendiri. Laila tertawa kecil. Kau berani. Tapi dunia ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang darah, garis keturunan, dan kehormatan. Anissa tak menjawab. Tapi hatinya diam-diam menyadari satu hal. Perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu sepulang dari acara, Anissa dan Ziyad duduk berdua di balkon kamar kerja Ziyad. Kota Riyadh bersinar di kejauhan. Kamu tidak harus menghadapi semua ini sendirian, ucap Ziyad pelan. Kalau kamu ingin kita diam-diam menikah dan tinggal jauh dari sorotan, aku siap. Anissa memandang langit. Aku tidak ingin sembunyi.
Tapi aku juga tidak ingin hidup di tengah kebencian orang-orang yang kamu cintai. Ziad memegang segelas kopi hangat, lalu menatapnya. Kalau kamu siap, aku akan bawa kamu bertemu keluargaku. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Ayahku tidak akan mudah menerima ini. Anissa mengangguk pelan. Kalau aku harus diuji, aku ingin diuji bersama orang yang berani berdiri di sisiku. Ziad menghela napas. Maka bersiaplah, sayangku. Karena dalam beberapa hari ke depan, kita akan menghadapi ujian terakhir sebelum ijab itu terucap. Dua dunia mulai bersinggungan. Cinta yang telah tumbuh dengan tulus, kini harus menembus tembok kebanggaan dan garis keturunan. Akankah Anissa diterima oleh keluarga Ziad? Ataukah cintanya harus diuji lebih dalam lagi? Hari yang dinanti akhirnya tiba. Dengan jantung berdebar, Anissa berdiri di pelataran rumah besar keluarga Ziad. Bangunan megah berlapis marmer putih itu menjulang anggun, dikelilingi taman kurma dan air mancur. Tapi keanggunan itu tak bisa menyembunyikan ketegangan yang perlahan menyusup ke dada. Ziad menggenggam tasbih di tangannya. Ayahku sudah tahu semuanya. Tapi aku belum tahu apakah hatinya sudah siap menerima kamu. Anissa mengangguk pelan. Aku datang bukan untuk diterima, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak datang membawa ambisi. Aku hanya membawa diriku apa adanya. Mereka masuk bersama. Di dalam, ruang tamu dipenuhi suara langkah kaki dan bisik-bisik keluarga. Di tengah ruangan, duduklah Syekh Khalid, ayah Ziad, sosok karismatik berjubah hitam dengan sorban merah yang tegas di kepalanya. Tatapannya tajam, mengukur siapapun yang berani mendekat. Assalamualaikum, ayah, ucap Ziad dengan suara mantap. Syekh Khalid menatap Anissa, lalu berkata dengan suara dalam, jadi ini wanita yang membuatmu menolak 3 perempuan dari keluarga kerajaan. Ziad menjawab, ini wanita yang membuatku merasa cukup, ayah. Keheningan menggantung di udara. Lalu, sang ayah memandang Anissa dalam-dalam. Kamu datang dari keluarga mana, wahai putri? Anissa menatap matanya dengan sopan. Saya anak dari seorang guru ngaji dan ibu rumah tangga di Yogyakarta, Indonesia. Syekh Khalid mengangkat alis. Tidak ada darah bangsawan. Tidak ada kekayaan. Apa yang kamu bawa untuk keluarga kami? Anissa menarik napas dalam, lalu menjawab, saya tidak membawa emas. Tapi saya membawa kehormatan. Saya tidak membawa istana, tapi saya membawa kesetiaan. Dan saya datang bukan untuk mengambil Ziad dari keluarganya, tapi untuk mencintainya dalam ridho Allah. Suasana kembali hening. Beberapa anggota keluarga saling berbisik. Namun Syekh Khalid masih diam, hingga akhirnya ia berdiri dan berjalan mendekat. Tahukah kamu, apa yang paling sulit bagi seorang ayah? Tanyanya sambil berdiri di hadapan Anissa. Menyerahkan putranya kepada wanita yang ia belum kenal. Jawab Anissa pelan. Syekh Khalid mengangguk pelan. Dan kamu menjawab itu tanpa takut. Baiklah. Kalau memang kamu adalah takdir yang dibawa Allah untuk putraku, aku tidak akan melawan. Tapi satu syarat. Anissa menunduk. Apa itu, Syekh? Saat kamu menikah dengannya, tetaplah jadi dirimu sendiri. Jangan berubah menjadi apa yang dunia inginkan, tapi jadilah apa yang Allah ridha. Air mata Anissa mengalir pelan. Ia mengangguk, dan Ziad menggenggam tangannya setelah izin sang ayah. 3 hari kemudian, di sebuah masjid kecil di Riyadh, akad nikah berlangsung sederhana namun hikmat. Tanpa pesta besar, tanpa gaun berkilau. Hanya lafaz ijab kabul yang menggetarkan hati dan saksi-saksi yang berdoa dalam diam. Anissa mengenakan abaya putih bersih, sementara Ziad duduk tenang di sampingnya, dengan wajah penuh syukur. Kabiltu nikahaha wa tazwijaha. Suara Ziad tenang, tapi matanya basah. Doa-doa mengalir. Tangis haru pun pecah di antara takbir yang berkumandang. Hari itu, bukan hanya hati mereka yang bersatu, tapi 2 dunia yang berbeda kini terhubung oleh satu benang takdir yang digariskan Allah. Beberapa bulan kemudian,
Anissa kembali bekerja sebagai dokter. Namun kini, ia mendirikan klinik gratis di sisi rumah sakit mewah itu untuk melayani para tenaga migran dan keluarga miskin. Ziad tetap menjadi direktur. Tapi kini, ada wanita di sampingnya yang tak hanya merawat pasien, tapi juga menjaga hatinya dengan cinta dan iman. Karena cinta sejati bukan tentang siapa kamu dan dari mana asalmu, tapi tentang siapa yang bersedia berjalan bersamamu dalam ridho Allah sampai ke akhir.